ketika saya dihadapkan dengan kompetitor yang plan benefitnya hampir sama, tetapi ketika saya tanya yang ini kalau terjadi sesuatu nanti ibu mesti keluar uang dulu, kemudian baru proses klaim ke perusahaan tersebut. Sedangkan di kita ada fasilitas cashless. Untuk di Singapura kita ada di rumah sakit yang 90% pasiennya itu orang Indonesia, seperti Mount Elizabeth, Green Eagles, itu kan kita bisa proses cashless. Dan untuk syaratnya itu nggak terlalu berbelit-belit juga. Saya pernah menangani kasus klaim klien itu yang namanya letter of guarantee. Letter of guarantee itu nggak lama Pak ngurusnya gitu loh, dan nggak usah harus dengan prosedur yang terlalu rumit. Jadi cashless itu. Cashless itu. Sekarang Bapak bayangkan kita punya fasilitas tertinggi itu eksekutif 15 miliar. Tidak semua orang itu memiliki uang cash 15M. Katakanlah let's say untuk medical pertama itu katakanlah 1M, 2M pun tidak semua orang itu ready dengan uang cash sebesar itu. Sedangkan kalau kita nggak punya, kemudian kita itu harus berobat ke luar negeri, akhirnya itu asuransi kita itu nggak berguna, Pak. Ya kan, setuju nggak Pak Arlo? Setuju. Itu juga yang kita harus tekankan. Selain itu, selain 2 hal itu ada lagi? Masalahnya lagi? Prosesnya juga nggak terlalu susah kan prosesnya. Cuma satu hal yang saya harus tekankan itu adalah mengenai kita harus berani mendeklar kondisi kesehatan klien. Jangan pernah takut untuk ditolak. Karena beberapa case yang sudah pernah kita submit itu ada yang misalnya pernah operasi sinusitis, kemudian juga dia pernah pasang ring jantung, itu pun sebenarnya tidak dipersoalkan atau artinya bisa diterima juga gitu. Jadi jangan sekali-kali kita itu menyembunyikan kondisi kesehatan pasien seseorang hanya supaya polisnya bisa issued. Karena itu adalah menimbulkan masalah di kemudian hari. Betul. Jadi kita mesti mendisclose semua kondisi dari si calon nasabah ini. Kita harus berani menyatakan kalau dia memang ada poin yang pernah dia berobat atau apa, kita harus berani itu untuk menulisnya gitu. Dan biasanya prosedurnya itu sedikit lebih repot karena kan underwriting akan meminta hasil tesnya itu kemarin seperti apa, kayak gitu. Jadi bisa jadi dia disuruh medis ulang. Contoh yang pernah pasang ring maka akan diminta rekap tes jantung yang terakhir, misalnya seperti itu. Tapi kalau itu kita lakukan, kita jalani, ya kita nggak akan pernah merasa itu berat dan itu tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi waktu nasabah klaimnya jadi lebih ringan karena kan prinsip dari broker ini kan underwriting di awal. Jadi seandainya terjadi sesuatu, kita sudah declare, kemudian perusahaan juga sudah minta rekap medis kondisi pasien terakhir, maka ketika klaim itu kita udah nggak pusing, kita pasti akan dibayarkan. Dua hal yang terakhir nih, boleh saya tahu nggak Bu, berapa polis paling besar dari Zurich Broker ini pernah jual? Kita pernah menjual itu di hampir 60 juta. Jadi level prestige, premium, tetapi usianya sudah 61 ini saya ingin sharing satu hal lagi juga adalah ketika usia 61 itu kan medisnya medis H, dimana harus juga pap smear dan lain-lain. Nah biasanya kendalanya adalah si pasien itu yang mereka level menengah ke atas Pak, nggak mau pap smear di Prodia lah, di klinik-klinik kecil yang memang bukan konsennya di soal pap smear gitu. Jadi kita yang harus menginformasikan ke underwriting bahwa kita ingin pap smear ke Singapura atau juga ke rumah sakit atau dokter spesialis yang memang pasien mau gitu. Dan ternyata Suri pun bersedia mengakomodir itu gitu. Jadinya jadi setelah mereka tes misalnya di luar rumah sakit rekanan, maka prosesnya adalah reimbursement gitu. Dan harus dengan persetujuan dari underwriting. Jadi jangan langsung pergi ke Singapura langsung medical check up di sana ya. Tetap kita harus konsultasi dulu dan koordinasi dengan new business dan underwriting. Dapat approval baru berangkat ke sana ya. Ya, dan itu biasanya itu nanti akan ketemu seperti ini tuh lebih dari 50% mereka nggak mau pap smear di klinik yang biasa.
terutama untuk kasus-kasus nasabah yang sudah berusia Bu ya. Iya, karena di atas 55 kan harus medical check up-nya lengkap. Betul. Oke. Yang terakhir Bu, Ibu tips apa yang mau Ibu kasih kepada teman-teman yang saat ini harusnya setelah melihat ini semua sudah merasa bahwa studi ProCare itu sangat mudah untuk dipahami dan sangat mudah untuk diterima oleh nasabah nih dengan cara pendekatan Ibu Feni. Ada lagi nggak Bu tips-tips yang Ibu mau kasih ke teman-teman? Tipsnya adalah jangan pernah merasa bahwa menjual ProCare ini adalah satu mahal. Kita harus punya mindset bahwa kita adalah menjual benefit dan ini juga murah. Yang kedua adalah jangan pernah kita menganggap bahwa menjual ProCare ini adalah repot ataupun nggak mau saya nanti urusin klaimnya. Apalagi ini ada medical check up, berarti setiap tahun dia akan ketemu saya untuk merepotin saya. Jangan, bahwa kita menjual ini kita anggaplah kita itu melayani. Jadi ketika nanti dia itu mencari